Ada beberapa permasalahan yang harus dihadirkan lalu disadari dalam pertanyaan. Yang pertama adalah jangan biasa menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Yaitu ngumpulin arisan dipakai. Karena dia jadi pengurus arisan. Coba dia ngurusi masjid, duit masjid dipakai. Coba dia jadi kiai atau ustadzah, ya duit pondok yang dipakai. Sebetulnya yang menjadi masalah adalah amanat sudah tidak ada lagi. Makanya selagi bukan milik Anda jangan dipakai. Amanat sudah selesai. Dalam keadaan apapun, pinjam ke orang, minta izin. Kalau ini kan tidak ada yang mencatat. Ada, nanti dibayarin. Apalagi kiai juga bisa begitu. Kiai ngasih gampang, tapi nanti ada bayari. Nggak ingat. Bubar semuanya, duit pondok hilang, duit masjid hilang. Itu sebenarnya dari sifat jelek. Tadi kisah Nabi Yusuf ini. Perlu kita itu hati-hati. Kalau selagi bukan miliknya jangan dipakai. Kebutuhan seperti apapun cari, pinjam dengan orang yang jelas, bukan dari duit yang jadi amanat. Percaya, ini yang bikin susah kebiasaan. Nah, ini kebiasaan mengambil sesuatu yang bukan miliknya itu menjadikan hidupnya nyungsep. Karena ngambilnya kan gampang. Nggak usah pakai pinjam, nggak usah ngomong, pakai aja. Alasannya nanti insya Allah ada duit. Nggak ada duit, habis. Ingat, selagi bukan milik kita, jangan diambil, jangan dipakai. Pastikan, sekecil apapun. Ada duit keleleran 500 rupiah, tidak, bukan milik saya. Anak kita pun kita ajari seperti itu. Makanan bukan milik saya tidak membiasakan seperti itu. Itu haram, tidak boleh. Hebat begitu. Tapi gara-gara membiasakan, ini ya seperti itu. Ini cambuk bagi dia sebetulnya. Untung yang diurusi hanya arisan satu. Coba 10 arisan. Coba jadi pejabat tinggi. Waduh, kacau. Mungkin punya pondok besar, kacau. Ini dicambuk oleh Allah, masih kecil, ngurus satu arisan. Segera sadar. Maka kalau istri Anda mendengar, kalau tidak mendengar ya bukan Anda yang perlu kami nasihati. Kami nasihati istri Anda, semoga dia dengar. Nasihat kepada Anda ya sabar dan dididik. Ini nasihat pada istri Anda, barangkali istri Anda mendengar dan perdengarkan. Yang kedua, waspada seorang wanita berkomunikasi dengan laki-laki. Bahkan hati-hati, semakin laki-laki itu hebat, semakin mudah meruntuhkan keimanan Anda. Dia dengan kelembutannya, dengan kalimat yang luar biasa. Bahkan mungkin dia sudah berpetualang. Jadi nggak terlalu buru-buru kadang godanya. Kenapa? Dia sudah menggoda 10 wanita. Bahkan mungkin dia sudah dengan bermacam-macam kehinaannya. Sementara ini wanita ini mungkin biasa dengan suaminya di rumah, dengan baik-baik, normal. Mulai berkomunikasi dengan orang luar. Ternyata dia lebih luas, dia lebih lembut, dan sebagainya. Hati-hati. Makanya syaitan yang paling besar di zaman ini adalah bukan ifrit lagi, tapi android. Bukan ifrit lagi. Itu yang dipegang. Itu yang menjadikan wanita komunikasi dengan laki-laki, naudzubillah. Nenek-nenek 63 tahun reuni SMA tahun 80, SMA tahun 82. Reuni ninggalkan anak cucunya. Masya Allah. Kakek-kakek. Masya Allah. Dengan kehinaan. Masya Allah. Hati-hati wahai para wanita khususnya. Jangan mudah berkomunikasi dengan laki-laki, ada batasnya. Kalau harus berkomunikasi terbuka, suami tahu dan sebagainya, mungkin hajat dan sebagainya. Kalau sudah mulai mengajak sendiri-sendiri dan sebagainya, dan Anda sendiri kok ternyata mulai menyembunyikan komunikasi itu, berarti ada syaitan di dalamnya. Kalimatnya sudah dibarengi dengan iblis. Rupanya dia semakin baik dan kelihatannya tidak terlalu ambisi, tidak terlalu agresif. Itu yang menjadikan seorang wanita kadang-kadang ini kok nggak anu banget. Akhirnya tambah terganggu ini perempuan. Sampai ini dalam cerita tadi, Anda tergoda atau dia menggoda. Syahwat, lihat bagaimana syahwat. Ada dibarengi dengan istilah cinta atau macam-macam bahasa. Itu adalah bahaya sekali, enggak? Jadi bisa jadi Anda dayuth jika Anda masih saja tenang-tenang saja menganggap itu bukan masalah, Anda dayuth. Tapi kalau Anda ternyata gelisah, Anda sedih, kemudian Anda Anda berusaha, termasuk Anda bertanya seperti ini, maka Anda bukan dayuth. Tapi kalau sudah istri berlebihan, nggak benar, kok masih saja Anda terima, Anda dayuth. Maka biarkan dia dengan lepas, kemudian dia biar menikah, dia biar bersama kehancurannya. Karena dia memilih yang tidak baik, biasa begitu. Dan kadang unik, orang kalau sudah digobang kehinaan, seorang wanita,
punya masalah. Dia melakukan kehinaan dengan laki-laki. Kami duga adalah suaminya adalah suami yang katanya apa? Suami yang memenuhi kebutuhan batinnya. Suami yang ganteng, bahkan jauh lebih ganteng daripada yang diajak berzina. Bahkan diajak berzina adalah hanya orang yang mengantarkan sesuatu, kulinya. Kulinya, suatu suami yang tidak ada. Bayangkan seorang wanita yang terlihat mulia, punya suami mulia, dia melakukan kehinaan dengan orang yang biasa mengantarkan barang-barang keluar masuk rumahnya. Kehinaan, pelet-peletan. Dipelet sama setan itu, maksudnya dibawa oleh setan. Tidak, jadi adapun bacaan-bacaan Anda tidak usah bingung-bingung bacaan Anda. Dengar baginda Nabi, Anda akan terhindar, terjauhkan daripada yang namanya santet, pelet, dan macam-macamnya apa dengan Anda tidur kalau bisa dengan air wudhu. Jangan lupa membaca yang diajarkan Nabi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca ayat kursi. Kemudian Anda tiupkan di tangan Anda usapkan di wajah dan badan Anda. Setelah itu Anda tidak usah mikir tentang sihir. Ada yang berkata, Buya saya baca kok, saya masih kena sihir. Karena kamu lebih percaya kepada tukang sihirnya daripada kepada Rasulullah. Kalau sudah baca begitu masih kepikiran. Kalau sudah baca ya yakin, aman. Tidak usah mikir-mikir. Kalau sudah baca masih kepikiran. Baca yakin. Bukankah ini resep dari Rasul? Masa resep dari Rasul kalah sama resepnya Pak Dukun? Resep dari Rasul harus kita yakini. Tidak usah. Yakin. Baca Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Selesai. Bismillah. Dan juga setelah itu, kalau kena manusia yang Nabi aja kena sihir. Paling hanya pusing sesaat, kaget sesaat, selesai. Nggak akan sampai merasuk ke dalam diri Anda. Itu kan pendidikan dari Nabi. Insya Allah ya, semoga dijaga semuanya, dijaga oleh Allah semuanya ya. Nuhibbukum, mohon maaf kadang-kadang saya keras itu karena saya cemburu, betul saya cemburu kalau ada wanita muslimah dihinakan. Laki-laki muslim yang ternyata menghinakan wanita, saya juga sedih. Sehingga kadang keras ini cambuk, ini penting. Nuhibbukum fillah, kami cintai Anda semua karena Allah, wallahu a'lam bishawab.